Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan yang ketiga ini ASC akan menyajikan kisah yang insya Allah akan membuat kita akan lebih maju apabila mampu mencontohnya, yaitu tentang kisah duta Islam yang pertama. Siapakah duta Islam tersebut dan dari golongan apakah beliau? Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan kisah selengkapnya. Pada zaman Rasulullah ada seorang remaja yang dijadikan duta Islam yang bernama Mus'ab bin Umair dari golongan Quraisy yang terkemuka. Beliau adalah seorang remaja yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan yang luar biasa. Bahkan para ahli riwayat melukiskan dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang paling harum namanya. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda telah masuk Islam dan beriman. Sangat nampak dirinya memiliki ilmu dan hikmah yang luas, yang sangat berlipat ganda dari ukuran usianya, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Seorang perempuan yang bernama Hunnas binti Malik adalah ibunda dari Mus'ab, yaitu seorang perempuan yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Dia adalah wanita yang disegani dan ditakuti. Sungguh sangat hebat, sulit dicari yang bisa menandingi dia. Ketika Mus'ab masuk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan, walau penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Beliau harus berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah beliau bolak-balik ke rumah Arkam menghadiri majelis Rasulullah. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan bersedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arkam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat Utsman bin Thalhah melaporkan kepada ibu Mus'ab berita yang dijamin kebenarannya. Singkat cerita, maka berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah surut jatuh terkulai demi melihat cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya suatu tindakan. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakan amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habsyi. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari cara untuk mengelabui ibunya dan menjaga penjaganya. Akhirnya berhasil, maka Mus'ab pergi ke Habsyi untuk berlindung diri dan tinggal di Habsyi bersama-sama kaum muslimin.
Kemudian pulang ke Mekah dan pergi lagi hijrah kedua kalinya atas perintah Rasulullah, dan Mus'ab sangat taat kepada beliau baik di Habsyi atau Mekah. Berbagai ujian dan penderitaan yang dilalui oleh Mus'ab tiap hari bertambah. Dia telah selesai dan berhasil menimpa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dia merasa puas bahwa kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi dan maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Mus'ab tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Pada waktu memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah yang jelek dan bertambal-tambal, karena masih belum hilang dari ingatan mereka pakaian Mus'ab sebelum masuk Islam. Bagaikan kembang di taman berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi, karena anaknya orang kaya dan dimanja dalam hidupnya. Adapun Rasulullah memandang tatapan penuh arti disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersunyi senyuman mulia seraya bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut memperoleh kutukan daripadanya, walau anak kandungnya sendiri." Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan itu hendak mencoba mengurung lagi sewaktu dia pulang dari Habsyi. Dia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil suatu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dengan penuh tetesan air mata pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan luar biasa dalam kekafiran pihak ibu, sebaliknya kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan sang anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi," maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, saya sampaikan nasihat untuk bunda. Saya sangat menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-sekali takkan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa rusak dan pikiranku takkan diindahkan orang lagi." Itulah perkataan terakhir dari ibunya. Demikianlah Mus'ab meninggalkan kesenangan yang telah dialaminya selama itu dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan penuh talenta itu kini telah menjadi seorang yang melarat dengan pakaian yang kasar dan jelek. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihias dengan akidah suci dan cemerlang berkat sepuhan nur ilahi yang telah merubah dirinya menjadi seorang manusia lain, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Mus'ab dipilih oleh Rasulullah SAW untuk melakukan tugas maha penting. Saat itu dia menjadi duta Islam yang pertama yang diutus Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan baiat
kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Di samping itu, mengajak orang lain untuk menganut agama Allah serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar. Suatu tugas yang sangat penting yang diamanatkan kepada Mus'ab, karena tugas itu akan menentukan nasib agama Islam di kota Madinah, yaitu suatu kota yang akan dijadikan kota hijrah dalam sejarah Islam. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Mus'ab mampu melunakkan hati orang-orang Madinah sehingga merduyuh-duyuh masuk Islam. Itulah kesuksesan tugas yang dilaksanakan oleh seorang remaja yang menjadi duta Islam yang pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang mampu dan sukses seperti Mus'ab, sahabat Rasulullah SAW. Mohon maaf atas kesalahan dan semoga berkah bagi yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.